sejahtera, kami ucapkan kepada para penonton yang terhormat. Perkenalkan nama saya Audi. Perkenalkan nama saya, Gabriela Maria Evelyn Santoso. Kami dari SMPK Angelus Kustos 1 Surabaya. Pada kesempatan kali ini, kami akan melakukan sebuah presentasi mengenai penelitian sosiologi yang berjudul Gadget dan Generasi Z. Pandemi COVID-19 ini membawa dampak yang besar bagi kehidupan masyarakat. Salah satunya adalah semakin bergantungnya masyarakat kepada gadget. Tetapi selain adanya dampak positif, ada pun juga dampak negatifnya yang relatif lebih banyak. Dan ini pun dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, terutama generasi Z. Contohnya adalah maraknya kasus bullying, menurunnya kesehatan mata, dan pelecehan seksual, dan lain-lain. Jika ketergantungan terhadap gadget ini terus bertambah, maka akan berdampak buruk bagi masa depan kita semua. Maka dari itu kami melakukan sebuah penelitian yang berjudul Gadget dan Generasi Z. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menginformasikan dan mengedukasi masyarakat mengenai tingkat penggunaan gadget pada generasi Z. Juga menumbuhkan kesadaran dalam diri masyarakat, terutama orang tua, untuk membimbing generasi Z dalam penggunaan gadget. Nah, dari tadi kan kita membahas terus ya mengenai generasi Z. Sebenarnya apa sih definisinya itu sendiri? Generasi Z adalah generasi yang lahir pada tahun 1997 hingga tahun 2000-an. Penelitian yang kami lakukan ini bersifat kuantitatif. Artinya, penelitian ini kami lakukan dengan mengumpulkan data yang dapat diukur menggunakan teknik statistik, matematika, maupun komputasi. Kami mengumpulkan data dengan menyebarkan survei kepada anak-anak yang berusia 10 hingga 18 tahun. Di sini, kami menyebarkan survei kepada pelajar-pelajar dari SMA Kefrateran, SMPK Angelus Kustos, dan STK Yohanes Gabriel. Jumlah total pelajar yang mengisi survei kami adalah sebanyak 208 pelajar. Juga sebagai tambahan, kami mengumpulkan informasi menggunakan metode studi pustaka untuk melengkapi dan mendukung data dari survei kami. Setelah melakukan survei, kami mendapatkan hasil sebagai berikut. Berikut adalah diagram rata-rata durasi penggunaan gadget generasi Z setiap tahunnya, menurut 160 dari pengisi survei kami. Dapat dilihat situ bahwa angkanya terus meningkat seiring perkembangnya waktu, terutama dari tahun 2019 hingga tahun 2021. Dari 208 pengisi survei kami, kita dapat pastikan bahwa terdapat 56,7% yang menyatakan mereka menggunakan gadget untuk kepentingan pribadi mereka, dan 16,3% menggunakan untuk belajar, kemudian 27% lainnya mengisi keduanya. Dari hasil survei kepada 160 generasi Z, diketahui 32,5% generasi Z merasa senang mengenai pertumbuhan ketergantungan terhadap gadget yang terjadi sekarang ini. Sebanyak 25,7% merasa khawatir mengenai pertumbuhan ketergantungan ini. Lalu sebanyak 17,5% merasa senang sekaligus khawatir mengenai pertumbuhan ketergantungan ini. Dan sebanyak 24,3% merasa biasa saja mengenai pertumbuhan ketergantungan ini. Lalu, sebanyak 90% generasi Z memperkirakan bahwa di masa depan ketergantungan ini akan semakin bertambah. Sebanyak 8,75% generasi Z memperkirakan bahwa di masa depan ketergantungan ini akan semakin berkurang. Dan sebanyak 1,25% generasi Z memperkirakan bahwa di masa depan ketergantungan ini akan tetap berada di angka yang sama. Kesimpulan yang didapat setelah melakukan penelitian ini adalah 1. Waktu bermain generasi Z semakin meningkat setiap tahunnya. 2. Sebagian besar generasi Z menggunakan gadget untuk memenuhi kesenangan pribadi mereka. 3. Kebanyakan generasi Z merasa senang mengenai pertumbuhan ketergantungan akan gadget yang pesat sekarang ini. Keempat, hampir seluruh generasi Z merasakan bahwa di masa depan ketergantungan akan gadget ini akan terus bertambah. Terakhir, kami hanya ingin berpesan, ini masa depanmu, kamu yang menentukan sendiri. Demikian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan dan Terima kasih telah menonton.